إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Pada minggu yang lalu kita selesai membahas muqaddimah dari kitab Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan. Sekarang kita membaca pasal pertama. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa idza urifa anna an-nasa fihim awliya ar-rahmani wa awliya syaitan fayajib an yufarraqa baina haula wa haula. Apabila telah diketahui lewat atau melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah disebutkan oleh pengarang dalam muqaddimah ini tentang wali-wali Allah dan juga wali-wali syaitan, maka di sini kita mengetahui manusia terbagi menjadi dua kelompok secara global, yaitu wali-wali Allah dan wali-wali asyaitan. Maka kewajiban seorang muslim, maka kewajiban seorang yang beriman dengan Al-Quran untuk dia membedakan antara wali-wali Allah dan wali-wali asyaitan. Seorang muslim harus memiliki prinsip dalam hidup ini, harus tahu siapa lawan, siapa kawan, siapa wali-wali Allah dan siapa wali-wali asyaitan. Kama farraqallahu wa rasuluhu bainahuma, sebagaimana Allah dan Rasulnya membagi manusia dengan pembagian seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Ada wali Allah, ada wali syaitan. Di dunia ini cuma ada dua golongan manusia, wali Allah dan wali asyaitan. Fa auli Allah humul mu'minuna muttaqun. Dan Allah sendiri telah menjelaskan, demikian pula Rasulnya SAW dengan penjelasan yang sangat gamblang untuk kita bisa mengetahui siapakah wali Allah dan siapakah wali syaitan. Penjelasan, keterangan yang lebih jelas, lebih terang daripada matahari di siang bolong. Sebagaimana Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khafun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sudah kita jelaskan dahulu tentang tafsir surat Yunus ini ayat 62 sampai 63, yang mana dengan jelasnya Allah menyatakan siapakah wali-wali Allah itu. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka adalah alladzina amanu, yang beriman kepada Allah, beriman dengan rukun-rukun iman yang 6, dan beriman dengan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Dan tidak cukup mereka hanya beriman, namun mereka menambah lagi sifatnya dengan wa kanu yattaqun, dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa bukan hanya sekedar ucapan di bibir, takwa bukan hanya sekedar pengakuan, namun takwa sebagaimana yang didefinisikan oleh seorang ulama tabi'in, Thalib bin Habib rahimahullah taala. Beliau mengatakan takwa yang sebenarnya adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah taqafu iqaballah. Takwa adalah engkau mentaati Allah di atas cahaya dalil dari Al-Quran dan Sunnah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dan dalam rangka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa adalah orang-orang yang mentaati Allah dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul SAW, memiliki harapan mendapatkan pahala dan memiliki rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan inilah orang-orang yang disebut sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas ya, wali-wali Allah yaitu yang beriman. Sedangkan wali syaitan kebalikannya, yaitu yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak bertauhid kepada Allah, yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya, orang-orang yang disebut sebagai wali-wali Allah bertakwa, maka lawannya wali-wali syaitan adalah yang tidak bertakwa kepada Allah, yang meninggalkan perintah Allah dan selalu melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang muslim memiliki ya, mata hati yang sehat, memiliki fitrah yang selamat, maka dia akan tahu siapakah wali Allah dan siapakah wali syaitan. Hanya berdasarkan satu ayat ini saja dia bisa mengetahui siapa yang di atas kebenaran dan siapa yang di atas kebatilan. Wa fil hadis sahih, disebutkan dalam hadis yang sahih yang menyebutkan tentang ciri wali-wali Allah. Wa fil hadis sahih alladzi rawahu al-Bukhari, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan selainnya, wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah metode para ulama ahli sunnah ketika menjelaskan suatu ucapan, menjelaskan suatu keyakinan atau perbuatan, mereka selalu mendasarinya dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya demikianlah kita, tidaklah berucap, tidaklah berkeyakinan, tidaklah berbuat kecuali ada dalilnya. Sebagaimana kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu, dalil itu sebelum seorang berucap dan sebelum orang itu berbuat. Tidak mengucapkan dari hawa nafsu, tidak berbuat dari hawa nafsu, namun dari dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasul SAW. Inilah wali-wali Allah, inilah ciri muslim sejati yang selalu berdalil berdasar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Rasul SAW. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan selainnya dari sahabat Rasul SAW Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, yaitu dalam hadis qudsi, hadis yang dimulai dengan ucapan Allah berfirman. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, man adali waliyan faqad barazani bil muharabati au faqad azantuhu bil harbi. Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Di sini disebutkan dua ya, ibarat atau ungkapan, faqad barazani bil muharabah, yang satu lagi faqad azantu bil harbi. Kata sebagian para ulama bahwasanya kata-kata faqad barazani bil muharabah ini tidak sahih hadisnya, yang sahih faqad azantu bil harbi. Meskipun dua ungkapan tersebut maknanya sama, cuma dalam hadis yang riwayat Bukhari itu lafaznya faqad azantu bil harbi. Namun maknanya sama, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Kemudian Allah meneruskan dalam hadis qudsi ini, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi. Allah berfirman, dan tidaklah hambaku tersebut mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan atasnya. Ini ciri wali Allah yang pertama yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Ciri wali Allah yaitu yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ciri wali Allah dalam hadis ini, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal-hal yang disunnahkan sampai aku mencintainya. Ini ciri wali Allah yang kedua, yaitu melakukan hal-hal yang disunnahkan oleh siapa? Oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak mengarang-arang ibadah sendiri. Kemudian Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'au alladhi yasma'u bihi. Apabila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Kata para ulama, artinya Allah akan meluruskan pendengarannya. Dia tidak mendengar kecuali sesuatu yang dibolehkan atau yang disyariatkan, dan dia tidak mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basara alladhi yubsiru bihi, dan aku kata Allah akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Kata para ulama, artinya Allah meluruskan penglihatannya. Dia tidak melihat kepada sesuatu yang diharamkan. Kemudian wa yadahu allati yabtishu biha, dan jika Allah telah mencintainya, Allah akan menjadi tangannya yang dia memukul dengannya.
Artinya kata para ulama, dia tidak menggunakan tangannya kecuali yang dicintai, untuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk sesuatu yang diharamkan. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kalau Allah telah mencintainya, Allah akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Kata para ulama, bahwasanya Allah akan meluruskan langkah-langkahnya. Dia tidak melangkahkan kakinya kecuali ke tempat-tempat yang disyariatkan, yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ke masjid, untuk menghadiri majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. Kemudian wala in sa'alani la'utiyanna. Kata Allah, apabila hambaku tersebut, waliku tersebut memohon kepadaku, aku akan memberi. Wala in ista'adzani la'u'idzanna. Dan apabila hambaku beristiazah, memohon perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi abdi al-mu'mini. Dan tidaklah aku bimbang terhadap sesuatu yang aku harus melakukannya seperti kebimbanganku dalam mencabut nyawa jiwa seorang hambaku yang mukmin. Yakrahul mauta, dia tidak suka kematian tersebut. Wa akrahu ma sa'atahu, dan aku tidak suka untuk menyakitinya. Wala budda lahu minhu, akan tapi dia harus meninggalkan dunia ini. Kata Syekhul Islam Taimiyah, wa hadza asahu haditsin yurwa fil auliya. Ini merupakan hadis yang paling sahih yang diriwayatkan berkaitan dengan masalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Fa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ada auliya Allah faqad barazallahu bil muharabati, atau faqad barazallahu bil muharabati. Kata Syekhul Islam Taimiyah, di dalam hadis tadi Nabi jelas-jelas mengatakan barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, Allah akan mengumumkan perang kepadanya. Dan siapa lagi yang bisa sanggup menghadapi perang terhadap Allah Subhanahu wa taala? Pasti dia akan dibinasakan, pasti dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ala kulli syai'in qadir, Allahu azizun hakim. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah syadidul iqab, Allah maha pedih siksanya di dunia maupun di akhirat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini perlu kita sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan hadis yang disebut sebagai hadisul wali, hadis yang berkaitan dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah mengatakan barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan perang kepadanya. Ancaman yang sangat berat di dunia dan di akhirat bagi yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintainya, kalau ada orang membencinya, Allah murka kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala jika telah mengumumkan perang kepada hambanya, cepat atau lambat pasti musuh-musuh wali-wali Allah tersebut akan binasa. Meskipun terkadang sekarang mungkin mereka masih bisa bergentayangan di mana-mana, mungkin mereka masih merajalela di atas muka bumi ini, baik dari kalangan orang kafir, musyrik, Yahudi, Kristen, ataupun al-bidah, mungkin mereka sekarang masih merajalela. Namun yakinilah wal aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik akhirnya akan diperoleh oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah perlu untuk sabar dalam menghadapi segala keadaan yang ada. As-sabr 'ala al-azafi, seorang muslim harus bersabar terutama dalam menegakkan kalimat tauhid, menegakkan menghidupkan sunnah Rasul SAW. Banyak tantangan, banyak onak dan duri. Namun inilah sunnatullah di dalam berdakwah. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW yang merupakan orang yang terbaik, merupakan dai yang merupakan suri toladan, yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh tantangan dan rintangan, maka lebih dari itu kita wajib untuk mengikuti jejak beliau dalam bersabar dan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah pasti suatu saat wali-wali syaitan, pasti orang yang memusuhi wali-wali Allah akan dibinasakan, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh alaihissalam, Fir'aun yang memiliki kekuasaan, yang pada waktu itu merajalela, yang pada waktu itu merusak di atas muka bumi ini, diberikan tenggang waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu saat nanti akan dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan datang janji Allah, pasti akan ditepati janji Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang bersabar, tinggal kita istiqamah di atas jalan Allah, dan pasti dan yakinilah pasti akibat yang baik bagi orang yang bertakwa yang menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku akan mengumumkan perang kepadanya. Kemudian Allah menyebutkan siapa wali-walinya tersebut. Wa ma taqarraba ilayya abadi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi.
Ya, dan tidaklah hambaku tersebut mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari yang aku wajibkan kepadanya. Ini ciri wali Allah yang pertama, menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya. Dan tidak akan mungkin seorang itu menjadi wali Allah kecuali dengan dia belajar apa yang diwajibkan oleh Allah atasnya. Tidak akan mungkin dia bisa melakukan kewajiban-kewajibannya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dia belajar terlebih dahulu kewajiban-kewajiban, perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia melaksanakannya di atas keikhlasan dan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan bahwasanya ciri wali-walinya adalah yang melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan, bukan kewajiban yang diwajibkan oleh hawa nafsunya, namun kewajiban yang Allah perintahkan. Ya, dan tentunya tidak kita bisa mengetahui apa yang diwajibkan oleh Allah kecuali lewat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar lagi apa kewajiban-kewajiban tersebut, sehingga kalau orang itu mau menjadi wali Allah, belajar terlebih dahulu kemudian melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalnya salat 5 waktu, khususnya bagi kaum pria, untuk dia salat di masjid Allah Subhanahu wa taala, warka'u maraki'in. Rukuklah kalian, salatlah berjamaah kalian bersama orang yang rukuk, yaitu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Orang yang disebut wali Allah melaksanakan kewajiban. Maka sebaliknya, orang itu tidak bisa disebut sebagai wali Allah kalau orang itu meninggalkan kewajiban-kewajiban, tidak mau sholat, tidak mau puasa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau membayar zakat misalnya sedangkan dia mampu, tidak mau berhaji sedangkan dia mampu dan dia tidak ada keinginan untuk berhaji misalnya, atau kewajiban-kewajiban yang lainnya. Masih banyak kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan dan juga yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula masuk dalam kategori menjalankan kewajiban adalah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut sebagai wali Allah yaitu orang-orang yang betul-betul meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul SAW maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah. Jadi wali Allah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan Allah dan larangan Rasul SAW. Tidak mungkin wali-wali Allah itu yang selalu berbuat kemaksiatan, yang selalu berbuat kefasikan, terus-menerus melaksanakannya tanpa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita yakini wali Allah adalah manusia-manusia yang tidak terlepas dari kemaksiatan atau kesalahan atau kekhilafan. Siapapun orangnya selain para anbiya, mereka tidak maksum. Siapapun wali Allah, mereka tidak maksum. Pasti suatu saat berbuat kesalahan. Namun ciri wali Allah bukanlah orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa dan maksiat. Sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Di antara ciri wali-wali Allah, orang yang beriman dan bertakwa, yaitu orang-orang yang ketika berbuat kekejian, berbuat kezaliman pada diri mereka, mereka langsung ingat kepada Allah, ingat azab Allah, mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak terus-menerus dalam berbuat dosa tersebut. Ketika berbuat dosa langsung sadar, langsung bertobat kepada Allah. Itu ciri wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang terus-menerus dalam dosa, dalam perzinahan, dalam perjudian, dalam minum khamr atau narkoba dan sebagainya. Wali-wali Allah yaitu yang beriman bertakwa, melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ini tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan seorang muslim betul-betul belajar apa itu perintah Allah, apa itu larangan Allah, apa itu perintah Rasulnya, apa itu larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita mengetahui kita tidak boleh mengatakan ini wajib, ini bukan wajib, ini perintah, ini larangan kecuali dengan dalil. Kecuali kita tahu itu ada perintah Allah, itu larangan Allah. Dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Bukan dari hawa nafsu kita, bukan dari adat istiadat, namun dari Allah. Allah mengatakan dalam hadis tadi, mimma iftaratu alaihi, yang aku wajibkan kepadanya. Kewajiban harus berdalil Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Kemudian ciri wali Allah yang kedua, wala yazalu abadi yataqarrab ilayya bin nawafil. Senantiasa hambaku tersebut melaksanakan, menjalankan hal-hal yang disunnahkan. Ini ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang malas menegakkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setelah melakukan kewajiban, menjalankan yang sunnah, yang nawafil.
Ini diantara makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya orang itu berbuat kewajiban namun juga melaksanakan yang nawafil. Ini juga perlu ilmu. Apa yang disunahkan oleh Rasul, apa yang tidak disunahkan oleh Rasul. Kalau dia tahu itu yang disunahkan oleh Rasul, dia berusaha untuk melaksanakannya. Wa ma atakum rasul faqulu. Apa yang diajarkan oleh Rasul, jalankanlah, ambillah, ya. Apapun bentuknya, yang kecil ataupun yang besar. Perkara akidah atau perkara ibadah atau akhlak atau muamalah, selama itu ajaran Rasul maka dilaksanakan, bukan malah yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat jelas sekali Rasul mendefinisikan, Rasul menjelaskan dengan gamblang sekali siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah bukan para penentang sunnah Rasul. Para wali-wali Allah bukan orang yang mengolok-olok sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, namun yang betul-betul menegakkan kalimat Allah, menegakkan sunnahnya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil. Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang nawafil, yang disunahkan oleh Rasul SAW, sehingga aku, kata Allah, akan mencintainya. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ya wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian wahai manusia, wahai kaum muslimin, mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka pasti Allah akan mencintai kalian. Kalau kita menginginkan kecintaan Allah, ya, maka kewajibannya mengikuti Rasul SAW, menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan, dan juga menegakkan apa yang telah disunahkan oleh Rasul SAW. Sampai aku mencintainya. Ya, kecintaan Allah, kewalian Allah tidak akan mungkin bisa diperoleh kecuali dengan melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan, melaksanakan yang disunahkan atau yang mustahab, yang selain wajib. Kemudian faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku telah mencintainya, aku akan meluruskan pendengarannya, meluruskan penglihatannya, meluruskan tangannya, meluruskan kakinya. Tidaklah dia mendengar, tidaklah dia melihat kecuali kepada sesuatu yang hak. Tidaklah dia menggunakan tangannya atau kakinya kecuali untuk hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada permasalahan tadi, yaitu selalu dia melaksanakan kewajiban, selalu dia melaksanakan yang disunahkan oleh Rasul SAW, maka Allah semakin menambahkan keimanan kepadanya, semakin menambahkan ketakwaan kepadanya, selalu memberikan hidayah kepadanya. Wa in tuti'u tahtadu. Jika kalian mengikuti Rasul SAW, kalian akan mendapatkan hidayah, diluruskan langkah kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika manusia itu mengikuti imannya para sahabat, maka mereka akan diberikan petunjuk, diluruskan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ganjaran pahala khususnya bagi wali-wali Allah di dunia ini. Mereka akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat, dan daripada kejahatan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Musuh-musuh Allah selalu akan buat makar-makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka musuh-musuh wali-wali Allah itu membuat makar bagi Allah Subhanahu wa taala dan bagi wali-wali Allah. Namun ingatlah, Allah akan buat makar, tipu daya untuk mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Kalau musuh-musuh Allah, mereka membuat makar, rencana jahat meskipun dengan cara yang tersembunyi, namun ketahuilah, yakinilah, Allah juga membuat makar bagi mereka, dan Allah akan balas makar mereka cepat ataupun lambat. Kalau mereka diperlambat bukan berarti mereka menang. Dari wali-wali Allah bukan, itu hanya sekadar menang yang semu, menang yang tidak kekal abadi. Suatu saat Allah akan menghadap mereka. Wallahu khairul makirin. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Pasti suatu saat mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara balasan bagi wali-wali Allah yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan melaksanakan yang sunnah-sunnah, Allah mengatakan wala in sa'alani la u'tiyanna. Barang siapa atau jika waliku tersebut meminta kepadaku, aku akan memberi, dan apabila dia meminta perlindungan, aku akan lindungi. Ini merupakan kekhususan, keistimewaan, nikmat yang Allah berikan kepada walinya. Sebagai balasan di dunia ini, Allah menjadikan doa wali-walinya itu mustajab. Kalau seorang muslim mau doanya mustajab, maka ingatlah hadis wali ini. Melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, dan
melaksanakan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, menjadi wali Allah dengan ciri-ciri yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis yang sahih ini. Wali-wali Allah doanya mustajab. Yang disebutkan oleh para ulama ketika mensarah hadis ini, dikatakan bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW adalah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan. Mereka adalah orang-orang yang antusias menjalankan yang disunahkan, yang diajarkan, yang dianjurkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara disebutkan di antara wali-wali Allah dari kalangan sahabat, yaitu mereka-mereka yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya, yaitu al-basyaruna bil jannah, 10 manusia dari kalangan sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dalam sejarah beliau bahwasanya beliau di antara wali-wali Allah yang mustajab dakwanya, mustajab doanya. Disebutkan dalam riwayat Bukhari juga dan juga disebutkan dalam Riyadhus Shalihin, kita dikabulkannya doa Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang yang dijamin masuk surga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwasanya ketika kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau diangkat sebagai wali di Kufah. Orang-orang penduduk Kufah mengeluhkan kepada Umar bin Khattab tentang Sa'ad bin Waqqas dengan kedustaan dan kebohongan, dengan kezaliman. Penduduk Kufah berbohong kepada Umar bin Khattab, mengeluhkan tentang Sa'ad bin Waqqas. Dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas tidaklah sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Tidak bisa sholat, kata mereka. Dan dikatakan dia pemimpin yang tidak adil, tidak pernah membagi harta Baitul Mal dengan adil kepada mereka. Kemudian ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dipanggil, kemudian ada saksinya dari orang-orang penduduk Kufah, salah seorang di antara mereka bersaksi di hadapan Umar bin Khattab bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak adil dalam kekuasaannya, dalam kepemimpinannya. Maka Sa'ad bin Waqqas mengatakan dan berdoa, Allahumma in kana abduka hadza kadziban wa qama riya'an wa sum'atan. Ya Allah, jika hambamu ini dia berdusta dalam ucapannya dan dia berdiri mengajukan kepada Umar bin Khattab untuk riya, mencari pujian dan pujian dari manusia, maka fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa arridhu lil fitan. Kemudian Sa'ad bin Waqqas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau hambamu ini orang tersebut itu dusta atas persaksiannya, maka panjangkanlah umurnya dan panjangkan kefakirannya dan tampakkanlah kepadanya fitnah. Maka para sahabat Sa'ad bin Waqqas atau manusia setelah beliau melihat bagaimana Allah mengabulkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas, orang tersebut yang mendolimi Sa'ad bin Waqqas, yang mengajukan Sa'ad bin Waqqas kepada Umar bin Khattab, dia tua renta. Kemudian ketika dia ditanya, dia mengakui, ana maftunun kabirun, aku adalah orang yang terfitnah dan aku adalah orang yang tua renta. Syekhun kabirun maftunun, ana asabatni da'watu Sa'ad bin Waqqas. Orang tersebut mengakui aku adalah hasil daripada doanya Sa'ad bin Waqqas. Kemudian disebutkan bahwasanya orang tersebut sudah tua renta sampai alisnya atau bulu alisnya ini berguguran di matanya, namun dia masih seperti yang dikatakan tua-tua keladi, dihadapkan kepada fitnah terhadap perempuan. Setiap lewat ke perempuan, dia pun menggoda perempuan itu meskipun dia sudah tua renta. Ini adalah hasil daripada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Disebutkan pula di antara ciri wali Allah Subhanahu wa taala yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka didolimi khususnya, yaitu salah seorang yang juga dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu taala anhu. Disebutkan juga pada waktu kekhalifahan atau kekuasaan kepemimpinan Marwan bin Hakam rahimahullah, bahwasanya ada seorang perempuan yang disebutkan namanya Arwa bintu Aus. Dia mengajukan juga kepada Marwan bin Hakam bahwasanya Sa'id bin Zaid merampas tanahnya, mengambil paksa tanahnya dengan kezaliman. Maka ketika dihadapkan Sa'id bin Zaid di hadapan Marwan bin Hakam, penguasa pada waktu itu, Sa'id bin Zaid mengatakan, bagaimana aku mungkin bisa merampas atau bagaimana aku mungkin merampas tanah yang mana aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda.
Kemudian Marwan bin Hakam mengatakan, apa sabda Rasulullah SAW itu? Dia mengatakan, man akhadha shibran minal ardi dulman tawwaqahu ila sabri aradi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengampas sejengkal saya dari tanah manusia dengan kezaliman, maka Allah akan melilitkannya dia, atau melilitkan 7 bumi kepadanya pada hari kiamat kelak. Bagaimana aku mungkin merampas tanah manusia tanpa hak? Padahal aku mendengar Rasul mengatakan, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah manusia tanpa hak, maka dia akan dililitkan 7 bumi pada hari kiamat kelak. Kemudian Sa'id bin Zaid, seorang wali Allah, seorang sahabat Rasulullah yang merupakan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in kanat kadhibah, ya Allah, jika perempuan ini berdusta terhadap persaksiannya, maka fa'ami basaraha faqtulha fi ardiha, maka butakanlah dia ya Allah, dan bunuhlah dia, binasakanlah dia di tanahnya sendiri. Kemudian setelah lama berselang doa tersebut, Allah mengabulkan doa Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dan manusia mengatakan bahwanya perempuan tersebut sebelum meninggal dunia dia dibutakan matanya oleh Subhanahu wa taala, sehingga dia ketika berjalan dia menempel atau merabah di dinding-dinding sampai dia pun jatuh ke sumurnya sendiri dan dia mati di dalamnya, dan dia dipendam di sumur tersebut atas doa mustajab dari seorang wali Allah Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dan ini juga kita mengetahui dari kisah ini bahwasanya doa manusia terkadang tidak langsung dikabulkan, langsung pada itu tidak, mungkin berselang waktunya. Demikian pula wali-wali asyaitan mungkin masih diberikan tenggang waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka merajalela, untuk mereka ditumpuk dosanya dan kebengisiannya dan kejahatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Allah akan mengazabnya, pasti harus diyakini. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tentang masa istidraj, Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka telah lupa, telah lalai dari ajaran Allah dan Rasulnya, kami bukakan semua pintu di dunia ini, baik harta, kekuasaan, semua diberikan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka sudah sampai kepada puncak kebahagiaan, kesenangan mereka di dunia, Allah mengadab mereka dengan secepatnya, dan mereka pun dalam keadaan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis Allah, dari hadis Nabi SAW, hadis qudsi yang sudah terjadi. Faktanya pada zaman para sahabat Rasul SAW, mereka adalah wali-wali Allah karena mereka adalah orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan kewajiban, menjalankan yang sunnah, dan mereka pun diluruskan langkahnya, pendengarannya, penglihatannya, dan mereka pun dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah bagi seorang muslim yang menginginkan menjadi wali Allah, maka selayaknya untuk dia betul-betul merenungkan dan betul-betul mempraktekkan hadis tentang wali-wali Allah ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian wa fi hadisin akhar, disebutkan dalam riwayat yang lain, wa inni la as'aru li auliyai kama yas'arul laitu al-harib. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya aku akan membalaskan dendam untuk wali-waliku sebagaimana seekor singa yang ganas itu mengambil atau membalas dendam kepada musuh-musuhnya. Akhidun sa'rahum mimman adahum kama ya'khudul laitu al-haribu sa'rahu. Dan riwayat lain disebutkan bahwasanya Allah akan membalaskan dendam untuk wali-walinya dari orang-orang yang memusuhi mereka. Sekali lagi, kalau manusia itu sekarang bisa merajalela dengan kezalimannya, dengan kejahatannya terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa taala, terhadap ahli sunnah, terhadap orang yang beriman dan bertakwa, maka yakinlah Allah tidak akan ridha wali-walinya diperlakukan semena-mena. Suatu saat mereka akan ditolong, suatu saat wali-wali syaitan tersebut yang memusuhi wali-wali Allah akan dihancurkan, akan diminasakan cepat ataupun lambat. Dan kita berdoa kepada Allah untuk betul-betul Allah merasakan, menimpahkan kepada musuh-musuhnya azab siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah sebagaimana ya'khudul laitu al-harib ta'rahu, sebagaimana seekor singa membalas dendam atas musuh-musuhnya. Wa hadza li anna awliya Allah humul ladzina amanu bihi wa walau fa ahabbu ma yuhib. Allah membalaskan dendam untuk wali-walinya dikarenakan
wali-wali Allah, mereka adalah orang yang beriman kepadanya, yang beriman kepada Allah sebagaimana dalam ayat tadi. Wa walau, dan berloyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun membela mereka, Allah pun membalas dendam untuk mereka, cepat ataupun lambat. Ya, karena mereka beriman kepada Allah dan mereka adalah orang yang berloyalitas kepada Allah. Fa ahabbu ma yuhib, mereka pun mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan mereka tergantung atas cintanya Allah kepadanya. Tidaklah cinta sesuatu, tidaklah cinta kepada seorang kecuali karena Allah mencintainya. Wa abghadu ma yubghidu, dan mereka pun membenci, memusuhi apa yang dimusuhi, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu seiring dan sejalan dengan apa yang dicintai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencintai, tidak membenci kecuali belajar dahulu, kecuali tahu dahulu apa yang dicintai dan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa radu bima yuhibbu an yardha, dan mereka tidak meridhoi sesuatu, tidak merestui sesuatu kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhitu bima yaskhatu, dan mereka tidaklah murka, tidaklah marah kecuali apa yang menjadikan Allah murka, menjadikan Allah marah. Tidaklah membenci sesuatu perbuatan, tidaklah membenci suatu ucapan atau keyakinan kecuali mereka membencinya sesuai dengan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdalil berdasar Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya, kebenciannya bukan karena hawa nafsu, bukan karena fanatik golongan, namun semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa amaru bima ya'mur, tidaklah mereka memerintahkan kecuali apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Wali-wali Allah, mereka yang memerintahkan kepada tauhid, mereka yang memerintahkan kepada salat, memerintahkan untuk berakhlak yang baik, untuk betul-betul menegakkan kalimat Allah. Karena apa? Allah merintahkan hal seperti itu, memerintahkan tauhid, memerintahkan kepada salat. Wa nahu ammanaha, dan mereka wali-wali Allah tidaklah melarang manusia kecuali dari apa-apa yang telah Allah larang. Mereka melarang dari kesyirikan, mereka melarang dari kemaksiatan, kebid'ahan. Karena apa? Karena Allah melarangnya. Semuanya kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa a'tau liman yuhibbu an yu'ta, dan mereka tidaklah memberi sesuatu kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai untuk dia diberi. Ya, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mana'u ma yuhibbu an yamna. Ya, dan mereka wali-wali Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak mencegah, tidaklah menghalangi kecuali apa yang Allah cintai untuk dihalangi sesuatu tersebut. Ya, Ahlus Sunnah menghalangi manusia untuk berbuat kesyirikan. Ahlus Sunnah, wali-wali Allah menghalangi manusia untuk berbuat kebid'ahan. Karena apa? Karena Allah yang mencegah tersebut, karena Allah yang mengajarkan hal tersebut. Kama fi Tirmidzi wa ghairi, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sunan Tirmidzi dan selainnya dari Nabi SAW, dari Nabi SAW annahu qala, bahwa Nabi SAW bersabda, awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan adalah cinta kepada Allah atau cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Wa fi haditsin akhar, di dalam hadis yang lain, rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Imam Abu Dawud, wa qala man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, yang benci karena Allah, memberi karena Allah dan mencegah karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Ya, iman seorang muslim bukan hanya ucapan di bibir, bukan hanya keyakinan dalam hati, harus ada perwujudan realisasinya dalam kehidupannya, yaitu dia mencintai karena Allah, bukan mencintai seseorang karena kedudukannya, bukan mencintai seseorang karena hartanya, namun karena Allah, karena orang itu beriman kepada Allah, karena orang tersebut beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, dan dia menegakkan sunnah Rasul SAW. Dan wali-wali Allah, orang mukmin sejati, tidaklah membenci kecuali karena Allah, karena orang tersebut berbuat syirik kepada Allah, karena orang tersebut melanggar perintah Allah, menjauhi atau melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dibenci oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak karena hawa nafsu, bukan karena fanatik golongan, namun karena Allah, lillahi wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak memberi sesuatu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mencegah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang-orang yang sempurna imannya. Ini jelas ya, menjelaskan tentang ciri wali-wali Allah yang sudah dijelaskan dalam ayat surat Yunus tadi, bahwasanya wali Allah yang beriman. Ya, apa ciri orang yang beriman tadi?
ya tidak membenci, tidak mencintai, tidak memberi, tidak melarang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi semuanya ini butuh ilmu. Ya, kita mengetahui ini dibenci, ini dicintai, ini dicegah, ini dilarang oleh Allah, ini diperintahkan oleh Allah, kecuali dengan kita belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan di sini wal wilayatu diddul adawah. Ya, kemudian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang definisi kewalian atau al-wali secara bahasa. Al wilayatu diddul adawah. Ya, al-wilayah itu lawan daripada permusuhan atau kebencian. Wa aslul wilayah, adapun secara bahasa al-wilayah, al-wali itu diambil dari al-mahabbatu wal qurbu, kecintaan dan kedekatan. Artinya apa? Seorang tidak bisa dikatakan wali Allah kecuali orang itu dicintai dan dekat kepada Allah. Dan tidak mungkin Allah cinta kecuali orang yang mengikuti sunnah Rasul SAW, jejak Rasulnya SAW. Dan tidak mungkin orang itu dekat atau Allah dekat kepadanya kecuali orang tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang diwajibkan, yang disunahkan oleh Rasulnya SAW. Jadi asal kewalian, asal kata-kata al-wilayah atau al-wali itu al-mahabbatu wal asal, awal qurbu. Jadi dasarnya orang itu dijadikan sebagai wali Allah karena Allah telah mencintainya, karena Allah dekat dengannya, karena orang itu juga mengikuti jejaknya Rasulullah SAW dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa asal adawati al-bughdu wal bu'du, sebagaimana asal al-adawah, ya, lawan daripada kewalian adalah permusuhan, kebencian, itu yaitu secara bahasa diambil daripada kebencian dan kejauhan. Wa qad qila innal waliya summiya waliyan min walati lit taat. Ada juga yang mengatakan tidaklah seorang itu dinamakan wali Allah kecuali karena loyalitasnya kepada ketaatan kepada Allah, ai bi mutaba'atillah, yaitu dengan dia mentaatinya. Ini pendapat yang lain tentang asal kata al-wali. Akan tapi Syekhul Islam mengatakan wal awwalu asah. Akan dari pendapat yang pertama tadi itu lebih benar, bahwasanya wali itu diambil daripada atau sumbernya wali itu dari kedekatan dan kecintaan. Wal wali al qarib, ya, secara bahasa al wali itu adalah orang yang dekat. Dekat kepada siapa? Kepada Allah. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadis yang sahih tadi, wa ma taqarraba ilayya abdi, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepada Allah. Tidak akan mungkin dekat kepada hambanya kecuali kalau hamba tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah. Dengan apa mendekatkan dirinya? Dengan perbuatan yang diwajibkan oleh Allah dan yang disunahkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berbuat kesyirikan, bukan berbuat kebid'ahan. Kemudian yuqalu hadza yali hadza, secara bahasa kata-kata al-wali dari kata-kata waliya yali, wilayatan walin, ayakrubu minhu, secara bahasa kata-kata wali itu artinya dekat. Wa minhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dalil secara bahasa dari hadis Rasulullah SAW bahwanya wali itu artinya dekat, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW tentang masalah warisan, Nabi bersabda alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fawali aula rajulin dzakarin, ya, berikanlah bagian harta warisan itu kepada yang berhak menerimanya. Adapun yang tersisa maka berikanlah kepada aula rajulin dzakar, kepada kerabat laki-laki yang terdekat, ya, dekat dengan yang meninggal dunia. Kata-kata li aula rajulin dzakarin, ini aula artinya yang dekat, ya. Ini cara bahasa wali itu adalah yang dekat, ya. Adapun wali Allah artinya yang dekat kepada Allah dengan mereka menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan Allah dan menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Ai li aqrabi rajulin ilal mayyit, yang mana, ya, harta warisan atau sisa harta warisan tersebut diberikan kepada orang yang dekat kepada yang meninggal dunia dari kaum laki-laki, kerabat laki, ya, bukan wanita. Wa akadahu bilafdhiz zakar liyubayyin annahu hukmun yaqtasu biz zakar. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah menjelaskan tentang hadis tentang masalah warisan tadi, bahwasanya Rasul SAW menguatkan, menekankan lafaz, ya, laki-laki dengan kata-kata zakat, rajulin zakat, laki-laki yang zakat, ya, sama-sama maknanya laki-laki. Ini untuk menguatkan dan menjelaskan bahwasanya ini khusus bagi laki-laki. Di sini perlu kita sampaikan, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, secara asal, secara global Islam datang untuk laki-laki dan perempuan, untuk pria maupun wanita. Secara asal apa perintah Allah, apa larangan Allah, atau apa perintah Rasul, apa larangan Rasul, itu mencakup kedua-duanya, laki atau perempuan. Syarat Islam untuk laki dan perempuan tidak ada bedanya, kecuali kalau ada dalil yang membedakan antara keduanya.
Contoh misalnya, secara asal Nabi mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama merupakan sesuatu yang diwajibkan bagi seorang muslim. Masuk ke dalamnya muslimah juga. Adapun hadisnya sampai kepada muslim. Demikian pula alladzina amanu wa amilus sholihat, yang beriman dan beramal saleh. Untuk siapa? Laki dan perempuan, tidak ada bedanya. Secara asal syarat Islam untuk laki dan perempuan, kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Contohnya misalnya masalah warisan. Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzal unsayain. Hak seorang laki-laki itu sama dengan dua hak perempuan. Dibedakan oleh Allah dengan apa? Dengan dalil kita mengetahuinya. Demikian pula masalah akikah. Anak perempuan satu kambing, anak laki-laki dua kambing, dibedakan. Kenapa kita membedakan? Karena ada dalilnya. Demikian pula masalah air kencing, anak kecil laki-laki ataupun perempuan yang belum makan atau yang masih disusui oleh ibunya, kencingnya anak laki-laki yang masih kecil tersebut, yang masih bayi tersebut, cukup dengan diciprati saja, dipersikit saja. Adapun yang wanita disiram, dibedakan. Namun secara asal syarat Islam untuk laki dan perempuan, kecuali kalau ada dalil yang membedakan antara keduanya, baru kita mau membedakannya. Demikian sekali lagi, sedikit lagi sini. Dalam segi bahasa, al-wali adalah yang dekat. Wala yastarik fi dzukul wal inas. Secara asal kalau syariat datang itu untuk laki dan perempuan, kecuali kalau ada dalil. Seperti tadi, untuk warisan tersebut untuk kerabat yang laki-laki, bukan untuk wanita. Karena apa? Ada penjelasannya. Li aula rajulin zakarin. Demikian pula di dalam masalah zakat disebutkan di sini, Rasul mengatakan bahwasanya orang yang memiliki 25 unta, itu wajib zakat berupa, secara asal disebutkan di sini, fa idza balagat khamsan wa isina fa fiya bintu makat. Bahwanya kalau orang itu memiliki 25 unta, maka kewajibannya mengeluarkan zakat berupa 1 ekor unta betina yang usianya sudah setahun. Disebutkan oleh para ulama dan juga dalam hadis Nabi SAW bahwasanya orang yang memiliki 5 unta wajib 1 ekor kambing, 10 unta 2 kambing, 15 unta 3 kambing. Kalau untuk 4 unta atau 20 unta mengeluarkan zakat 4 kambing. Adapun kalau sudah sampai 25 mengeluarkan 1 ekor betina unta betina yang berusia 1 tahun. Kalau tidak ada, disebutkan oleh Nabi SAW, kalau tidak memiliki 1 ekor betina unta yang usianya 1 tahun, maka boleh mengeluarkan zakatnya ibnu labunin zakat, yaitu 1 ekor unta jantan yang usianya sudah 2 tahun. Kalau nggak ada unta betina yang umurnya 1 tahun, maka boleh yang jantan 2 tahun umurnya. Ini disebutkan di sini intinya ibnu labunin zakarin. Rasul menguatkan, menekankan, membedakan. Yang dikeluarkan itu unta 2 tahun usianya, namun yang jantan, bukan yang betina. Ini sekadar bukti-bukti dari secara bahasa bahwanya wali itu adalah orang yang dekat. Dekat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan akan datang dan diumumkan bahwasanya kajian kita hari Jumat di Ampel Makmur untuk akan diliburkan untuk waktu yang tidak ditentukan. Wallahu taala alam wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.